Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai konflik dalam kelompok. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alamanda, yang kedua ada Riki Chandra, yang ketiga ada saya sendiri, Novia Anggraini, yang keempat ada Frida Intan, yang kelima ada Arif Wibowo, dan yang keenam ada Febriana. Yang pertama, pengertian konflik. Menurut Nurjana, yaitu situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Menurut Stoner, yaitu ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian. Menurut Daniel, yaitu persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain dan keadaan atau perilaku yang bertentangan. Kemudian, arti kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling memengaruhi dibentuk berdasar tujuan yang sama. Dari definisi para ahli tersebut, dapat dikaitkan dengan arti konflik dalam kelompok, bahwa suatu proses di mana individu berusaha memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan dikarenakan adanya ketidaksesuaian tujuan di dalam kelompok. Selanjutnya ada tahapan proses terjadinya konflik dalam kelompok yang akan dijelaskan oleh Arif. Menurut Robin 2003, konflik terjadi melalui 5 tahapan, yaitu tahap pertama, posisi atau ketidakcocokan. Potensial langkah pertama dalam proses komunikasi adalah adanya kondisi yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik itu. Kondisi ini tidak langsung mengarah ke konflik. Kondisi ini juga dapat dipandang sebagai kasus atau sumber konflik yang telah memaparkan pada 3 kategori, yaitu yang pertama komunikasi, struktur, dan perilaku pribadi. Tahap 2, rekognisi dan personalisasi. Jika kondisi-kondisi yang disebut pada tahap 1 mempengaruhi secara negatif sesuatu yang diperhatikan oleh satu pihak, maka potensi untuk oposisi atau ketidakcocokan menjadi teraktualkan dalam tahap kedua. Kondisi anscendent dapat mendorong ke konflik bila ada satu lebih dipengaruhi oleh dan akan adanya konflik itu. Tahap kedua penting karena ini disitulah persoalan konflik cenderung didefinisikan. Tahap ketiga, maksud. Maksud merupakan keputusan untuk bertindak dalam satu atau cara tertentu. Dapat didefinisikan 5 maksud: penanganan konflik, bersaing, tegas dan tidak kooperatif, berkolaborasi, tegas dan kooperatif, menghindari, tidak tegas dan tidak kooperatif, mengakomodasi, kooperatif dan tidak tegas, dan berkompromi, tengah-tengah dalam hal ketegasan dan kekooperativan. Tahap 4 ada perilaku. Perilaku konflik ini biasanya secara terang-terangan berupaya untuk melaksanakan maksud-maksud setiap pihak. Tetapi, perilaku-perilaku ini mempunyai suatu kualitas rangsangan yang terpisah dari maksud. Sebagai hasil perhitungan atau tindakan yang tidak terampil, kadangkala perilaku terang-terangan menyimpang dari maksud-maksud yang orisinil. Dan yang tahap kelima yang terakhir ada hasil. Salinan aksi-reaksi antar pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi. Hasil ini dapat fungsional, dalam arti konflik itu menjadikan suatu perbaikan kinerja kelompok, atau disfungsional dalam arti merintangi kinerja kelompok. Saya akan menjelaskan tentang penyebab konflik di dalam kelompok. Di antaranya yang pertama yaitu perasaan individu yang terlalu sensitif, 2. Perbedaan pendapat, 3. Adanya kesalahpahaman, 4. Perbedaan latar belakang budaya, 5. Perubahan sosial yang cepat, dan yang keenam, kohesi suatu kelompok sangat rendah. Adapun yang dinamakan kohesi yaitu suatu kekuatan sosial yang mampu menyatukan dan mengikat seseorang untuk terus berada di dalam suatu kelompok. Sehingga jika kohesi rendah, maka jalinan antara satu sama lain dari anggota di dalam kelompoknya kurang baik. Selanjutnya yaitu pencegahan konflik di dalam kelompok. Yang pertama yaitu menerima perbedaan yang ada.
Walaupun di dalam kelompok terdapat berbagai macam perbedaan seperti latar belakang budaya, sifat, sikap, tetapi dari perbedaan tersebut akan menjadi suatu kekuatan dalam pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Meskipun kita memiliki pendapat dan menurut kita benar, kita harus menghargai apa yang akan disampaikan oleh orang lain. 3. Belajar tidak mudah bawa perasaan. 4. Menjalin komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu faktor penting di dalam kelompok. Komunikasi akan berdampak pada proses yang akan dijalankan oleh masing-masing anggota di dalam kelompoknya. Yang kelima yaitu segera menyelesaikan masalah kecil. Masalah sekecil apapun harus diselesaikan dengan secepat mungkin dan dicari apa solusinya, sehingga tidak timbul masalah-masalah baru yang akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Yang keenam, yang terakhir yaitu menciptakan suasana yang positif. Jika terdapat suatu konflik, harus adanya penengah dan mencairkan suasana sehingga konflik tidak berlarut-larut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait cara mengatasi konflik. Nah, cara mengatasi konflik sendiri itu ada 6 cara. Yang pertama, itu ada fokus pada penyelesaian konflik. Nah, maksudnya itu kayak gimana? Di sini itu kita itu harus fokus, tidak terlena dengan hal-hal yang lain, terutama untuk menjatuhkan pihak lawan. Nah, dengan kita fokus pada penyelesaian masalah, maka permasalahan akan cepat selesai dan dengan begitu konflik akan tereda. Kemudian, yang kedua itu ada melakukan diskusi. Nah, maksudnya gimana? Di sini kita bisa membuka percakapan kepada pihak lawan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dimana dengan memilih tempat yang kondusif, aman, sehingga dalam menyelesaikan masalah dan berdiskusi itu bisa menghasilkan hal yang baik juga. Seperti saat saling mendengarkan sudut pandang masing-masing, sehingga akan menemukan hasil yang baik pula. Kemudian yang ketiga, dengan memprioritaskan hubungan yang baik. Nah, di sini itu kita bisa menjaga sikap dengan tidak menyudutkan pihak lawan sehingga tidak akan menimbulkan penambahan konflik dan akan tercipta hubungan yang baik. Jadi kita itu harus menjaga diri dengan tetap kontrol sesuai dengan tujuan awal untuk memprioritaskan hubungan yang baik. Lanjut, cara yang keempat itu ada negosiasi. Nah, negosiasi sendiri itu dengan maksud dalam memberikan masukan. Masukannya yang kemudian akan menciptakan sebuah hasil solusi. Jadi, kedua belah pihak itu bisa saling memberikan masukan-masukan yang kemudian akan menjadi sebuah solusi. Nah, saat melakukan negosiasi ini, kita perlu memberikan rasa hormat dengan tidak memotong pembicaraan, dan kita itu harus bergantian saat melakukan pembicaraan itu sendiri. Di sini ada catatan, jika belum menemukan penyelesaian masalah yang kemudian masih bisa berpotensi menambah konflik, maka bisa melakukan dengan mediasi di mana kita mengajak pihak ketiga. Nah, pihak ketiga sendiri itu adalah bisa keluarga, teman dekat, ataupun yang lain yang intinya itu bersifat netral, bisa mencairkan suasana. Yang kelima, itu ada saling memaafkan. Nah, saling memaafkan ini sendiri sebuah penyelesaian konflik yang dengan keikhlasan hati, karena dengan kita memaafkan itu akan mengurangi konflik yang ada dan bisa membantu dalam penyelesaian masalah. Jika tidak ada saling memaafkan, maka konflik akan terus-menerus ada dan akan menambah konflik itu sendiri. Jadi, di sini diperlukan dengan hati yang tulus pula. Dan cara yang terakhir, keenam, adalah menentukan kesepakatan. Setelah kita sama-sama mengutarakan sudut pandang, telah berdiskusi, kemudian kita tentukan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga akan menghasilkan suatu solusi yang akan disepakati. Jadi, konflik akan tereda dan tidak ada konflik penambahan lagi. Di sini saat menyepakati sesuatu itu harus dengan sikap yang adil, di mana tidak merugikan salah satu pihak dan tidak menguntungkan salah satu pihak pula. Intinya itu adalah adil. Jadi, dengan melakukan cara pengatasan yang sudah saya sebutkan ke-6 tadi, itu bisa menyelesaikan konflik.
Materi selanjutnya yaitu dampak positif konflik kelompok. Yang pertama, meningkatkan kohesivitas dan solidaritas. Artinya, konflik dapat meningkatkan kohesi atau persatuan internal kelompok. Kelompok dengan kohesi yang tinggi dapat menimbulkan produktivitas tinggi apabila mereka menunjang tujuan-tujuan manajemen. Selain itu juga, konflik dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang berselisih dengan kelompok lainnya. Yang kedua, memunculkan harapan-harapan terpendam yang dapat menjadi katalisator perubahan sosial. Artinya, ketika ada perubahan sosial di masyarakat, konflik dapat menghidupkan kembali norma-norma baru agar terciptanya harmoni dan keteraturan dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga, memperjelas norma dan tujuan kelompok. Artinya, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Yang terakhir, munculnya pribadi dengan mental yang tahan uji dalam menghadapi masalah. Artinya, konflik membuat setiap individu atau kelompok yang terlibat harus mengendalikan diri sendiri untuk memenangkan konflik tersebut atas individu atau kelompok lainnya. Karena itu, konflik juga merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif konflik dalam kelompok. Yang pertama, retaknya persatuan kelompok. Yang kedua, perubahan kepribadian pada mental individu karena adanya rasa tertekan. Yang ketiga, dominasi pihak yang lebih kuat dan takluknya pihak yang lebih lemah. Dan yang terakhir, banyaknya kerugian yang menjurus pada ketidakteraturan tatanan sosial. Jadi bisa disimpulkan mengenai konflik dalam kelompok bahwa konflik dalam kelompok menjadi suatu proses di mana individu berusaha memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan dikarenakan adanya ketidaksesuaian tujuan di dalam kelompok. Memiliki 5 tahapan atau proses terjadinya konflik dengan penyebab dan dampak yang jelas. Namun di sisi lain, konflik ini juga memberikan manfaat atau dampak positif bagi kelanjutan hubungan di dalam kelompok. Itu dia presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.